Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Pujayatati dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Di sini izinkan saya untuk membacakan atau menjelaskan sedikit materi yang saya ketahui tentang hadis-hadis mansyur atau maudhu palsu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama di berbagai masa yang memberikan perhatian terhadap hadis-hadis yang sering diucapkan orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengategorikan yang dhaif, palsu, atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali. Walaupun tersebar di lisan masyarakat, dan sebagian dari mereka ada yang hanya memberikan perhatian terhadap hadis maudhu. Kitab-kitab terpenting yang memperhatikan hal tersebut adalah sebagai berikut. Salah satunya itu Al-La'li'il Mansurah fi al-Hadis al-Mansurah mimma al-lafahu at-tab wa laysa lahu asfi asisyar, karangan dari Hafiz Ibnu Hajar. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab musalah hadis dan kitab-kitab rijal, para perawi hadis, jar dan ta'dil yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad maupun matan. Mereka berbicara mengenai syarat-syarat diterimanya seorang perawi dari sisi adalah dan ketelitian, serta berbicara mengenai jar dan ta'dah, lafal-lafal yang digunakan pada keduanya dan tingkatan-tingkatannya. Akhirnya dituliskan kitab-kitab yang berbicara mengenai profil para perawi hadis agar dapat dibedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah, serta perawi yang jujur dan yang pendusta yang tujuan untuk menjaga sunnah. Metode penulisan kitab-kitab tersebut bermacam-macam dari segi umum dan khususnya di antara karangan yang paling terkenal dalam hal ini yaitu karangan yang mengenalkan profil para sahabat. Seluruh sahabat memiliki sifat adalah manfaat dari mengenai profil mereka adalah membedakan hadis mursal dengan hadis mausul. Berikutnya yaitu awal pembukaan sunnah pada zaman Rasulullah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca, namun Mekah yang merupakan pusat perdagangan menjadi saksi atas keberadaan sebagian dari seorang yang bisa menulis dan membaca pada saat sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Meskipun sebagian sejarah mencatat bahwa jumlah mereka hanyalah belasan orang, sebagian sejarah mencatat bahwa jumlah mereka itu hanya sedikit. Sebagaimana di Madinah juga terdapat segelintir orang yang bisa menulis dan sebagaimana juga yang membaca. Inilah maksud dari istilah yang sering diungkap dan menyifati orang Arab bahwa mereka adalah kaum ummiyin. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa penduduk Mekah yang ahli menulis jumlahnya lebih banyak daripada yang ahli membaca. Hal ini ditunjukkan oleh sikap Rasulullah terhadap penduduk Mekah yang menjadi tawanan pasca perang Badar, di mana beliau memberikan pilihan pada mereka untuk menembus diri mereka masing-masing dengan mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 anak Madinah. Yang selanjutnya itu ijtihad Rasulullah. Dakwah Rasulullah bersandar pada mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan, sehingga urusan manusia lurus di atas ibadah murni kepada Allah. Itulah semua para rasul pada rangkaian dakwah mereka yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Di antara hal penting dalam dakwah tersebut adalah hendaknya kaum mukminin dididik untuk tunduk kepada apa saja yang datang dari Allah, baik berupa perintah maupun larangan, dan hendaknya kepribadian mereka dibangun atas jalan yang lurus sehingga berjalan sesuai petunjuk Allah, serta mengikuti jejak Allah dari nas-nas dan berbagai realita kehidupan Rasulullah. Telah jelas bahwa kepribadian beliau memiliki dua sisi,
yaitu sisi kemanusiaan yang mana sisi ini memperkenankan bagi beliau untuk melakukan seperti yang diperkenankan bagi orang-orang yang selain beliau. Kedua yaitu sisi yang saat Rasulullah sudah tersimpan di dalam dada dan tertulis sesuai urutan yang kita lihat pada mushaf kita hari ini, sesuai dengan perintah Jibril kepadanya dan sesuai informasi yang disampaikan oleh Jibril kepada beliau, bahwa ayat ini diletakkan setelah ayat itu dan diletakkan pada surat itu. Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf pada saat itu, karena waktu wahyu masih turun secara berangsur-angsur. Ia dihafalkan oleh para qurra dan ditulis oleh para penulis wahyu. Belum ada kebutuhan untuk mengumpulkannya dalam satu mushaf. Selanjutnya itu ijtihad para sahabat pada masa Rasulullah. Rasulullah telah menyetujui atas ijtihad yang ia lakukan pada permasalahannya yang tidak dia dapatkan padanya nas dari Allah maupun Rasulnya. Diriwayatkan dari beberapa sahabat Mu'az bahwa Rasulullah berkata kepadanya pada saat beliau mengutusnya ke Yaman, "Apa yang akan engkau perbuat jika engkau memerlukan pemutusan hukum?" Dia berkata, "Aku memutuskan sesuai hukum yang terdapat dalam kitabullah." Selanjutnya itu ijtihad yang mereka lakukan saat Nabi berada di hadapan mereka. Ada beberapa peristiwa yang mana para sahabat berijtihad pada Nabi saat hadir di hadapan mereka. Di antaranya yaitu salah satunya Sa'ad bin Mu'adz melakukan ijtihad di saat ia menghadapi Bani Quraisy dan beliau berhukum sesuai hasil ijtihadnya, padahal Nabi berada di hadapannya dan Nabi pun membenarkan hasil ijtihadnya. Selanjutnya yaitu ciri khas tasyri' dalam Al-Quran Sunnah. Yang pertama itu ma'ruf dan munkar. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'arif dan menjauhkannya dari yang munkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang munkar. Dua yaitu syariat memiliki cakupan yang luas. Hukum taklifi yang berkaitan dengan ma'ruf dan munkar datang dengan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi akidah dan apa saja yang berkaitan dengannya, perkara-perkara gaib. Yang ketiga yaitu syariat bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisah. Prinsip-prinsip syariat yang membahas seluruh cabang kehidupan manusia dengan berbagai bentuk, menggambarkan kesatuan kesempurnaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kesatuan ini dinamakan dengan Islam, di mana manusia tidak boleh mengambil sebagian ajarannya saja dengan meninggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya itu nas-nas dalam syariat Islam mencukupi kebutuhan manusia. Nas-nas syariat terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada yang bersifat qat'i, pasti, dan ada yang bersifat muhtamal, mengandung beberapa kemungkinan. Qat'i adalah hukum-hukum yang jelas dan pasti yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Adapun mutamal adalah mayoritas perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berbentuk perintah, larangan, dan arahan. Selanjutnya yaitu ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Telah kita isyaratkan sebelumnya bahwa tasyri' pada periode Makkah setetapnya fondasi-fondasi dan kaidah-kaidah yang dibangun di atasnya. Tasyri' pada periode Madinah dan tasyri' periode pada Madinah merincikan hukum-hukum yang dibangun di atas tasyri' periode Makkah. Di sini kami paparkan kepada sekalian
sejarah tasyri' untuk sebagian hukum-hukum tersebut. Pertama, urusan ibadah. Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa penetapan syariat salat adalah pada awal diutusnya Nabi sebagai Rasul. Sebagaimana yang tersirat dalam surah Al-Muzammil, ia termasuk surat yang pertama kali diturunkan, yang artinya yaitu, hai orang-orang berselimut, Muhammad baguslah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperlunya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Yang kedua, urusan muamalah. Larangan berbuat curang dalam Yang kedua, urusan muamalah. Larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan termasuk dalam perkara pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ali bin Husain bin Waqid secara mufasil dan Ibnu Abbas, ia berkata, ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk Madinah merupakan orang paling buruk dalam takar menakar. Allah menurunkan firman-Nya, yaitu celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Quran Al-Mutaffifin ayat 1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf, karena memang manusia tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf, karena memang di situ kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.